Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian para penghobi ikan cupang seluruh alam semesta? Baik-baik saja kan? Hehehe. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas secara komplit cara beternak ikan cupang dari awal sampai selesai. Oke, persiapan pertama yang pasti kita butuh namanya wadah teman-teman. Saya menggunakan wadah plastik seperti itu. Untuk ukurannya saya lupa, nanti akan saya tulis di deskripsi ya. Teman-teman bisa menggunakan wadah apa saja, bisa wadah plastik atau akuarium. Akuarium soliter ini, saya gunakan hanya sekedar untuk penjodohan saja teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan wadah apa saja, bisa bak plastik, akuarium, atau menggunakan kolam semen. Yang penting bisa menampung air dan tidak bocor. Tahap selanjutnya adalah persiapan air teman-teman. Air yang saya gunakan adalah air endapan, yaitu air yang sudah diendapkan kurang lebih 24 jam atau 1 hari 1 malam. Air yang digunakan itu bebas, bisa air PDAM atau air sumur, yang penting sudah diendapkan teman-teman. Tujuannya apa bang diendapkan? Supaya mengurangi kadar-kadar logam beratnya gitu teman-teman. Kemudian saya tambahkan juga daun ketapang kering yang sudah diolah. Tujuan daun ketapang ini adalah untuk menormalkan pH air yang digunakan untuk ikan cupang teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara mengolahnya, silahkan klik link di atas. Dan tidak lupa juga saya gunakan garam ikan. Garam ini tujuannya untuk mensterilkan air supaya tidak tercemar oleh bakteri-bakteri. Kalau ada yang tanya teman-teman, bang pakai garam dapur boleh nggak? Silahkan klik link di atas teman-teman, karena penjelasan tentang garam sudah saya bahas di video tersendiri. Tahap yang ketiga adalah pemilihan induk jantan dan induk betina teman-teman. Untuk induk jantan, pilih yang sehat, umur minimal 6 bulan. Kenapa umur minimal 6 bulan? Karena di umur ini biasanya induk jantan sudah matang kelamin dan dia siap untuk merawat burayak teman-teman. Sedangkan untuk betina, pilih yang perutnya sudah gendut. Karena biasanya kalau perutnya sudah gendut itu sudah banyak telurnya teman-teman. Biasanya betina yang full telur itu minimal usia 5 bulan atau 6-7 bulan. Seperti itu. Untuk perbedaan cupang jantan dan cupang betina, teman-teman bisa klik link di atas teman-teman. Karena di video tersebut sudah saya jelaskan detail tentang perbedaan ikan cupang jantan dan cupang betina. Tahap selanjutnya adalah proses penjodohan. Penjodohan ini biasanya berlangsung kurang lebih 24 jam teman-teman. Prosesnya adalah pejantan dimasukkan ke dalam bak, sedangkan betina dimasukkan ke dalam toples. Seperti itu teman-teman. Tujuannya apa? Supaya pejantan bisa bebas membuat sarang di dalam bak pemijahan. Jangan kebalik teman-teman. Jadi ingat, jantan itu ditaruh di bak yang luas, sedangkan betinanya ditaruh di toples yang kecil, lalu disatukan dalam satu wadah tersebut. Biarkan mereka saling melihat, supaya mereka pacaran. Hehe. Proses penjodohan bisa dikatakan selesai apabila pada keesokan harinya di bak pemijahan ini si jantan sudah membuat sarang teman-teman, yaitu sarang busa. Apabila tidak membuat sarang busa, maka teman-teman bisa menunggu sampai jantannya ini membuat sarang. Jadi biasanya 24 jam atau 1 hari 1 malam, bisa ditunggu besok harinya. Kalau sampai 3 hari dia belum membuat sarang, berarti pejantannya itu belum siap untuk kawin teman-teman. Jadi bisa diganti dengan pejantan lain yang lebih siap. Tahap selanjutnya adalah proses pemijahan atau perkawinan ikan cupang. Proses pemijahan ikan cupang biasanya terjadi setelah proses penjodohan selesai teman-teman. Yaitu pada saat si jantan sudah selesai membuat sarang, biasanya keesokan harinya itu di sarang itu sudah mulai ada telur. Itu tandanya betina sudah mulai bertelur. Apakah ini sudah bisa dipindah jantan dan betinanya? Belum teman-teman. Jadi pada saat proses pemijahan sebaiknya jangan pernah dilihat-lihat dulu. Biarkan dulu aja supaya mereka tenang melakukan proses pemijahannya. Proses pemijahan ini biasanya berlangsung selama 24 jam atau 1 hari 1 malam. Jadi misal sekarang sudah selesai membuat sarang, biasanya besoknya itu sudah bertelur. Dan kalau betina sudah bertelur, biasanya kelihatan kok teman-teman di sarang busanya itu ada seperti bintik-bintik putih. Itu berarti betina sudah bertelur. Dan perhatikan juga
apakah betinanya ini sudah mulai diusir sama pejantannya. Kalau betinanya ini sudah diusir dan betinanya ini sudah diam di pojokan, itu berarti proses pemijahannya sudah selesai. Tahap selanjutnya setelah proses pemijahan selesai yang ditandai dengan betina selesai mengeluarkan telur, yaitu kita wajib mengangkat induk betinanya, teman-teman. Nah, perhatikan nih, yang diangkat adalah indukan betinanya. Jangan sampai keliru, nanti malah yang diangkat jantannya. Kenapa, teman-teman? Karena ikan cupang itu berbeda dengan manusia. Kalau manusia biasanya yang merawat anaknya kan ibunya. Sedangkan kalau ikan cupang yang merawat anaknya justru bapaknya, teman-teman. Jadi bapak siaga nih, teman-teman. Jadi pada saat dia sudah selesai bertelur, betina ini memiliki sifat yang jelek, yaitu dia biasanya memakan anak dan telurnya sendiri. Kejam kan? Nah, tugas si jantan atau bapaknya, biasanya bapaknya ini melindungi telurnya dari serangan si betina. Ya, seperti itu. Itulah sebabnya kenapa pada saat selesai proses pemijahan ditandai dengan sudah diusirnya si induk betina oleh jantan, sebaiknya induk betina harus segera diangkat. Tujuannya yang pertama untuk melindungi telur supaya tidak dimangsa oleh indukan betinanya. Yang kedua, supaya betinanya itu tidak dihajar oleh jantannya. Kalau sampai betinanya itu dipukul oleh induk jantan, bisa-bisa induk betinanya ini babak belur, teman-teman. Babak belur, dia penuh luka, stres. Akhirnya untuk proses pemijahan selanjutnya memakan waktu yang lebih lama bagi induk betina. Karena selain pemulihan luka-lukanya, dia juga butuh pemulihan pengisian telur kembali. Seperti itu, teman-teman. Dan untuk mengangkat induk betina sebaiknya dilakukan pagi hari di saat udara masih sejuk ya, teman-teman. Bisa dilakukan saat subuh juga sih sebenarnya. Ini untuk menghindari risiko stres. Tahap selanjutnya yaitu setelah betina kita angkat, maka biarkan jantan yang merawat telur dan burayaknya. Induk jantan akan merawat telur hingga telur-telur itu menetas menjadi burayak ikan cupang. Lalu, kapan induk jantan ini bisa kita angkat, teman-teman? Sebenarnya tidak ada acuan pasti kapan induk jantan ini bisa diangkat. Tapi kalau biasanya saya akan angkat pada saat burayak ini sudah terlihat bisa berenang. Sudah terlihat bisa berenang dan dia bisa mencari makan sendiri. Tuh. Kalau untuk patokan hari, biasanya sih di hari ketiga dia kan sudah mulai bertelur. Nah, dari bertelur ke menetas ini kan 1 hari. Pada saat awal menetas sampai umur 3 hari, dia tidak perlu diberi makan dulu kan, karena masih ada kandungan kuning telur di perut burayaknya. Nah, pada masa ini jantan tidak perlu diangkat dulu karena dia masih merawat anak-anak ikan cupangnya. Baru pada hari keempat, pada saat burayak sudah bisa berenang sendiri, baru pejantan bisa kita angkat. Namun saya pernah juga mencoba burayak ini saya biarkan bersama induk jantannya selama 1 bulan. Ternyata tidak apa-apa juga, masih bisa juga. Itu semua tergantung dari induk jantannya, teman-teman. Kalau induk jantannya pintar dan bisa merawat burayak dengan baik, sebenarnya selama apapun tidak masalah. Itu. Tapi untuk lebih amannya, sebaiknya kita lihat pada saat burayak sudah bisa berenang, baru kita angkat induk jantannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah induk jantan diangkat, sebenarnya di fase ini proses pemijahan ikan cupang sudah ada iklan liwat, teman-teman. Oke, sampai di mana tadi? Pada saat induk jantan diangkat, sebenarnya proses pemijahan ikan cupang sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah kita tinggal dia lewat lagi. Tahap selanjutnya adalah tinggal merawat burayak-burayak ikan cupangnya, teman-teman. Tahap di sini yang paling penting karena pemilihan pakan yang tepat itu bisa menunjang keberhasilan atau daya hidup dari burayak-burayak itu. Untuk pakan yang saya gunakan biasanya infusuria, teman-teman.
Untuk lebih detailnya tentang bagaimana sih cara merawat burayak ikan cupang dari menetas sampai dia umur 3 bulan atau siap di soliter, akan saya bahas di video selanjutnya karena videonya sudah terlalu panjang teman-teman. Kasihan juga buat teman-teman yang menonton video ini, kuotanya habis ya kan. Jadi saya potong dulu di sini. Jadi video ini adalah rangkuman proses pemijahan ikan cupang. Di video selanjutnya adalah akan saya buat rangkuman lagi merawat burayak ikan cupang, bagaimana cara memilih pakannya, bagaimana cara mengkultur pakannya, dan lain-lain. Oh ya, kalau ada pertanyaan langsung aja teman-teman tulis di kolom komentar ya. Insya Allah akan selalu saya balas komentar-komentar dari teman-teman nih. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.